Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada kesempatan kali ini di pekan 11 untuk mata kuliah kita ya, di mana kita akan kali ini akan membahas tentang antarmuka masa depan ya. Walaupun memang ada beberapa juga antarmuka yang sudah ditemui ya saat ini gitu ya. Jadi di mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini di pekan ke-11 ini adalah materi terakhir ya, di mana untuk pekan berikutnya, di pekan 12, pekan 13 dan 14 adalah presentasi individu. Tapi nanti untuk presentasi individu akan saya buat ya simple ya. Jadi Anda nanti akan mengirimkan video ya, mengirimkan video berupa review ya, review terhadap aplikasi ya. Bebas aplikasinya silahkan, tapi yang jelas aplikasinya harus aplikasi yang sifatnya mobile ya, yang akan lebih mudah. Jadi aplikasi yang diinstal di handphone ya, baik itu Android ataupun yang menggunakan iOS. Jadi saya serahkan kepada Anda, silakan aplikasi apapun. Yang terpenting adalah satu dengan yang lainnya tidak sama aplikasi yang dibahas ya. Jadi tidak boleh sama. Jadi kalau misalnya nanti ada yang sama, silakan siapa yang terlebih dahulu mengirimkan ya. Jadi kalau misalkan yang berikutnya ternyata sama, akan saya minta untuk diganti. Baik, di pekan 11 ini kita akan membahas tentang antarmuka masa depan ya. Jadi kita bahas di ciri antarmuka masa depan ya. Jadi namanya teknologi jadi perkembangannya sangat cepat ya. Apalagi di pandemi ini teknologi ini begitu diakselerasi ya supaya untuk disesuaikan dengan kebutuhan di kala pandemi gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan yang masa saat ini atau masa lalu ya, jadi ada uh, human computer interaction itu uh, akan semakin lebih canggih ya. Jadi apa itu penggunaannya ya? Jadi ada penggunaan namanya multi teknologi pada gadget ya. Jadi banyak teknologi, kemudian motion capture ya, atau dia bisa melakukan uh, menangkapkan menangkap pergerakan ya, kurang lebih seperti itu, dan juga sisi touchscreen ya, atau bahkan juga yang digadang-gadang ya teknologi yang sifatnya hologram, misalkan hologram 3D misalkan. Contohnya misalkan saat ini sudah ada video call misalkan, Anda bisa bertatap muka secara langsung misalkan. Ya, di zaman saya dulu tidak terbayangkan akan seperti itu ya. Nah, kira-kira ada tidak di Anda yang Anda inginkan seperti apa? Kalau di benak saya ada, jadi saya menginginkan seolah-olah orangnya ada di depan saya misalkan. Itu menggunakan teknologi hologram misalkan ya. Jadi di beberapa film-film Hollywood sudah memberikan gambarannya seperti apa gitu. Jadi seolah-olah di hadapan kita orang yang eh, ingin ajak komunikasi itu hadir ya, seolah-olah nyata misalkan seperti itu. Ya bisa jadi 3 atau 4 tahun lagi menjadi teknologi yang sifatnya populer misalkan. Nah, ini kita lihat dulu sejarahnya ya atau perkembangannya ya dari tahun ke tahun gitu ya. Dari mulai tahun 50-an, jadi antarmuka itu sifatnya adalah tingkatannya hardware ya. Hardware itu ya bentuknya switch panel, jadi dipencet-pencet lah kurang lebih. Ada secara fisik, ada tombol-tombol dan lain sebagainya. Lalu di tahun 60 70-an antarmukanya ini sudah pakai pemrograman ya, ada COBOL, ada Fortran. Lalu di tahun 70 sampai 90-an itu instruksi ya, instruksi command prompt misalkan pakai diketik dan sebagainya. Di 80-an sudah ada mulai GUI atau graphical user interface. Ada juga multimedia sudah mulai masuk ya. Jadi menggabungkan antara gambar, suara, kemudian juga text motion dan lain sebagainya. Di 90-an ini antarmuka pada tingkatan lingkungan kerja ya. Ada jaringan, kemudian ada groupware dan lain sebagainya. Nah, kalau yang sekarang lebih sifatnya yang interaktif. Nah, di
user interface masa depan ini akan meningkat pada unsur ada audio, animasi objek, 3D, ya, hingga pada yang sifatnya realisasi maya atau realitas maya. Ya. Jadi nanti kemudian integrasi dari user interface itu akan lebih menggunakan orientasi objek ya daripada pengolahan fungsi. Jadi banyak ahli memprediksikan ya bentuk seperti apa sih ya. Nanti kita akan bahas coba satu persatu. Ya. Yang pertama, nah ini yang tadi saya sudah sedikit ceritakan yaitu teknologi holografik. Jadi teknologi ini adalah menggunakan hologram ya untuk menampilkan outputnya. Ya. Di beberapa kalau misalkan Anda bisa searching di YouTube ya tentang perkembangan teknologi ini juga saat ini sudah mulai dikembangkan ya. Jadi Anda bisa melihat secara langsung bentuknya bukan hanya bentuk dua dimensi saja ya, artinya di layar saja, tapi sudah dinikmati secara tiga dimensi ya. Oke. Lalu ada future gadget ya. Jadi kemungkinannya ya di depan akan muncul sebetulnya gadget-gadget yang sifatnya mungkin berbeda ya dan canggih ya, misalkan dalam genggaman misalkan, atau ini kalau misalkan dilihat di gambar ada dari bentuk cincin ya. Ya. Sekarang saja sudah ada ya dari jam tangan misalkan ya, jam tangan ya sudah bisa call, bisa terima SMS ya. Walaupun kadang ada beberapa jam tangan yang sifatnya masih harus pairing ya dengan handphone misalkan. Mungkin kedepannya akan menjadi sangat lebih canggih lagi. Lalu ada teknologi digital ya. Jadi perkembangannya ya bisa jadi nanti kemudian yang namanya TV, kemudian lemari es dan lain sebagainya itu bisa jadi akan memiliki banyak fungsi gitu ya. Ya. Teknologi digital ini diterapkan ya, diterapkan di beberapa eh, benda-benda ya. Misalkan kalau yang sekarang sedang berkembang sekali ya, contohnya misalkan mobil ya. Sekarang mobil itu mobil-mobil yang keluaran baru itu dia sudah punya panel digital di depan. Dia bisa melihat di situ panelnya sudah pakai operating system ya, pakai Android misalkan. Anda bisa lihat kamera belakang ya dari situ langsung. Kemudian bisa melakukan panggilan, melakukan pengecekan ban misalkan, tekanan ban berapa misalkan. Terus ingin menyalakan AC, jadi di satu panel. Ya. Sekarang sudah terlihat kerasa. Terus misalkan ada eh, mesin cuci ya misalkan. Saat ini mesin cuci ada juga sudah sifatnya digital ya, misalkan mesin cuci, AC dan lain sebagainya ya. Dalam konsep smart home misalkan, jadi kita bisa mengontrol ya mesin cuci kita, misalkan AC kita seperti apa. Oke, berikutnya ada display glass ya. Jadi display glass ini teknologi di mana si input dengan outputnya itu dilakukan bersama dalam satu tempat berupa kaca ya. Walaupun ya sedikit berbeda ya dengan touchscreen ya. Ini sifatnya bisa tembus pandang ya, kalau seperti itu. Ini di teknologi ini sangat di nanti-nanti sebetulnya ya. Jadi sampai saat ini saya belum pernah melihat secara langsung sih ya. Tapi kalau misalnya di beberapa film-film sudah kita lihat ya. Kalau di film yang zaman dulu sekali ada namanya Minority Report misalkan. Jadi ya Anda bisa menggerak-gerakkan layar ya, menggerak-gerakkan layar yang sifatnya di depan kita ya, ditampilkan secara hologram, juga secara ada juga yang sifatnya secara display glass seperti ini. Lalu ada 3D virtual reality. Nah, kalau yang ini sih sudah cukup banyak ya, sudah cukup banyak ya. Jadi eh, ini adalah interaksi yang akan memberikan bentuk seakan-akan user itu ada di dalam komputer ya. Ada juga misalnya sekarang game yang sudah support di virtual reality misalkan ya. Jadi kalau yang ini saya sudah pernah mencoba, mungkin dari Anda juga sudah pernah mencoba karena alatnya juga semakin kecil semakin murah ya. Anda bisa berinteraksi. Lalu ada sensing effect. Apa itu? Jadi ini adalah interaksi antara manusia dan mesin ya. Jadi
di saat ini tuh komputer sudah bisa memahami yang namanya pengaruh dari lingkungan. Jadi dia bisa melakukan pengecekan suhu, mendengar suara ya. Mendengar suara artinya apa? Komen voice comment misalkan di handphone sekarang sudah sangat mudah sekali ya. Melihat lingkungan dan lain sebagainya. Jadi si mesin itu bisa kemudian dia melihat ya, melihat ini orangnya seperti ini, dia kondisinya bagaimana sih gitu misalkan. Head angle-nya kemana, kemudian blink rate-nya atau kedipnya berapa lama, berapa kedipan dalam 1 menit misalkan, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah sensing effect. Lalu ada sensor network-nya. Jadi sensor yang ditempatkan pada tempat yang jauh dari komputer sebetulnya. Ya, dia bisa mendeteksi vision atau tampil secara visual, terus suara. Ya di mana sensor itu ditempatkan ya. Kalau sekarang kan mungkin Anda kenal dengan istilah IoT ya misalkan. Jadi dengan teknologi ini itu peralatan bisa melakukan sebuah pendeteksian sehingga kemudian bisa melakukan proses monitoring walaupun dia tidak memiliki unit komputernya secara langsung di situ ya. Jadi itu ada sensor network ya. Jadi sensornya terkoneksi secara wireless. Itu dipakai di konsep IoT, dipakai di konsepnya smart home dan lain sebagainya ya. Tidak perlu kabel lagi ya. Kemudian juga pakai eh, wireless ya. Banyak sekali sudah menggunakan wireless. Contoh, misalkan yang saya gunakan di rumah itu ada eh, CCTV ya, dia menggunakan wireless. Dan CCTV ini juga punya sensor sendiri. Jadi kalau misalkan ada trigger tertentu, misalkan dia bisa menggerakkan alarm dan lain sebagainya. Lalu ada namanya multi-shop WSN. Jadi yang namanya ini eh, ya WSN itu adalah wireless sensor network ya. Jadi dia akan melibatkan beberapa jenis pemantauan, pelacakan, pengendalian ya. Jadi dia akan bisa digunakan untuk memantau habitat ya. Dia bisa melakukan pendetection objek, deteksi kebakaran, kemudian deteksi lalu lintas, sibuk atau enggak dan lain sebagainya ya. Ini juga bererat kaitannya dengan teknologi yang tadi disebutkan, sebelumnya disebutkan. Lalu ada cyborg ya. Jadi ini adalah evolusi untuk interaksi manusia dan komputer ya. Ini pengembangannya dari artificial intelligence. Jadi interaksi manusia dan komputer itu akan semakin meluas ya, di mana sih ada kita diciptakan komputer mini, kemudian dimasukkan ke robot atau cyborg sehingga dia bisa berfungsi sebagaimana mestinya ya. Sudah banyak yang membuat robot gitu ya. Dan itu kedepannya di, dimungkinkan ya untuk dikembangkan terus-menerus. Lalu ada alat penerjemah bahasa hewan ya. Ya walaupun sampai saat ini saya belum menemukan sih, tapi ini sudah beberapa kali oleh peneliti apa namanya dicoba ya, dicoba dilakukan. Lalu ada komuter model pena. Sebetulnya ini sudah lama ya, sudah lama digaungkan sebetulnya, sudah lama. Tapi memang mungkin sampai saat ini sih belum berkembang secara optimal ya. Jadi ada namanya PASM ya. PASM itu eh, sebetulnya dari bahasa Rusia, artinya tulisan ya. Jadi dia ada lima unit ya, di mana masing-masing itu dia berfungsi sebagai, ada yang berfungsi sebagai CPU, kemudian sebagai monitor, sebagai komunikasi ya. Jadi masing-masing punya ya. Jadi komputer model pena ini mungkin di masa depan ya dengan penyesuaian dan lain sebagainya akan bisa lebih berkembang. Lalu ada human interface using eye movement. Jadi eh, kurang lebih dalam bahasa Indonesia disebut pengendali pointer lewat gerakan mata ya. Jadi si pointer itu
Jadi begitu mata melihat ke kanan, kemudian dia akan bergeser, misalkan dan lain sebagainya. Jadi dia akan menggunakan sensor pergerakan mata ya untuk mengendalikan pointer sebetulnya. Mungkin bisa jadi pas begitu dikedip, misalkan dia ngeklik dan lain sebagainya. Dan ini sangat berguna sekali ya di masa yang akan datang. Lalu ada self driving cars ya. Ini sebetulnya sudah saya pernah melihat ya, contohnya di mobil Tesla ya. Jadi dia bisa melakukan pendeteksian ya menggunakan sensor otomatis di mana dia kemudian bisa melakukan pengendalian kendaraan ya. Jadi kita lepas tangan, dia bisa melihat ya, misalkan melalui sensor ya, jarak dengan depan, jarak belakang ya. Jadi kita bisa eh, apa namanya lebih dimudahkan. Lalu di teknologi yang lain ada namanya tablet keping ya sebetulnya. Jadi hmm, bentuknya bukan satu kesatuan utuh ya. Jadi terdiri dari banyak-banyak keping, di mana setiap si keping ini punya prosesor yang dan sumber daya sendiri gitu ya. Jadi bisa disatukan ya. Walaupun saya secara konsep belum melihat secara langsung ya, tapi ini akan sangat menjanjikan sebetulnya. Ya. Lalu ada laptop atau tablet tenaga surya ya. Jadi ini juga saya sudah pernah beberapa kali melihat ya. Sebenarnya ini teknologi-teknologi ini bisa digunakan untuk melakukan penghematan sumber listrik gitu ya. Karena kita tahu bahwa saat ini kita tergantungan dengan teknologi fosil, tapi untuk yang teknologi terbarukan kita belum begitu mengoptimalkan ya. Padahal di Indonesia ini adalah negara yang kaya akan sinar matahari. Ya, itu kurang lebih yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini di pekan kedua 12 ya dan juga 13 dan lalu 14 ya, udah di 12, 13 di pekan ke-12 dan 13 akan ada presentasi individu. Di pekan ke-14 ya, sebelum UTS kita akan mengadakan kuis ya. Jadi di presentasi individu ini seperti halnya yang tadi saya sudah sampaikan di depan, silakan Anda membuat review terhadap eh, aplikasi mobile ya. Anda review di sana, berisi reviewnya adalah yang pertama judulnya, kemudian pembuatnya siapa, kemudian lain-lain ya yang ada di deskripsi masing-masing aplikasi. Kemudian eh, Anda bisa lihat ya, disesuaikan dengan pelajaran yang sudah kita lakukan ya. Jadi bagaimana si desain antarmukanya ya. Kemudian ragam dialognya apa saja misalkan. Lalu faktor manusianya di situ apa saja ya, misalkan eh, apa namanya? Kalau misalkan penggunanya, penglihatannya, kemudian bagaimana pergerakannya dan lain sebagainya. Lalu juga Anda bisa memasukkan di situ aspek ergonomiknya bagaimana, user experience-nya bagaimana, ya. Nah, silakan Anda dibuat, Anda presentasikan, ya. Bebas Anda menggunakan presentasi apa, tapi yang jelas ada video ya dengan durasi minimal ya, minimal 10 menit ya. Minimal 10 menit. Mudah-mudahan bisa Anda mengerti. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kali ini ada kekeliruan. Saya akhiri. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.